Hai guys, saya Jeremia. Dan saya Regina. Kali ini kita akan mengunjungi stand-stand yang ada di pameran produk inovatif. Bener banget tuh. Yuk kita ke salah satu stand-nya. Permisi kak, kami dari SMA Angka 1 Stores. Ini menanyakan beberapa hal nih kak. Apakah boleh minta waktu sebentar? Hai, boleh banget dong. Selamat datang di stand Wooden Crafty. Di stand ini terdapat produk apa aja ya kak? Kebetulan di Wooden Crafty ini kami menjual berbagai produk kerajinan dari kayu nih. Nah, untuk salah satunya yaitu produk yang ini. Produk ini merupakan produk terbaru dari Wooden Crafty. Nama produk ini yaitu Forybox, yang merupakan singkatan dari Font X Stationery Box. Benar banget tuh, Forybox ini merupakan produk inovatif yang memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu produknya. Forybox ini merupakan gabungan dari stand holder HP dan tempat alat tulis. Gak cuma itu aja dong, Forybox ini karena dibuat secantik mungkin, jadi juga bisa digunakan sebagai pajangan jika tidak digunakan. Oh begitu ya kak. Menarik banget ya kak produknya. Kira-kira kita boleh tahu nggak cara pembuatan produk ini? Boleh dong, yuk lihat ke dalam. Step to make innovation product. Phonery. Phone X Stationery Box. 1. Prepare the required tools and materials. Glue, pencil, scissor, compass, ruler, eraser, hot glue gun, ice cream stick, cardboard, ribbon, and buttons. 2. Draw a pattern on the cardboard in the form of a circle with a diameter of 10 centimeters and a rectangle with a size of 10 by 32 centimeters. Three. Cut the two patterns using scissors. 4. Glue the two patterns using hot glue gun like the following video. 5. Glue the ice cream stick to cover the cardboard parts. 6. Take 4 ice cream sticks and glue them together using hot glue to form a square frame. 7. Continue gluing the ice cream stick from a holder like the following video.
8. Make the base by gluing 12 ice cream sticks together using hot glue. Make 2 of it, then glue them together. 9. Glue the ice cream stick around the edges of the base. 10. Decorate the tube with ribbons and buttons to make it look prettier. 11. Glue the holder and tube onto the base which was made earlier like in the video. 12. Glue the ribbon around the edge of the base to beautify it more. 13. The Innovation Products Phone X Stationery Box or Phonery Box is ready to use. Nah, gimana? Gampang banget kan cara pembuatan dari Phonery Box ini? Iya kak, gampang banget ya ternyata. Kak, produk Phonery Box ini apakah dijual kak? Tentu saja dong, harga per produknya kita jual dengan harga 30.000 aja nih. Wah, murah banget ya. Modalnya kira-kira berapa ya kak? Nah, kalau untuk modalnya sendiri, per produknya kami menghabiskan sekitar 24.000 aja. Berikut akan saya jelaskan mengenai biaya produksi per produknya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada stik es krim sejumlah 3 ikat dengan harga satuan 3.000 dan total harganya 9.000. Lalu yang kedua ada isi rem tembak sejumlah 4 pieces dengan harga satuan 1.000 dan total harganya 4.000. Lalu yang ketiga ada karton sejumlah 1 lembar dengan harga satuan 8.000. Namun bisa digunakan 8 kali pembuatan produk dengan total harga yaitu 1.000. Lalu yang keempat ada pita kain sejumlah 1 roll dengan harga satuan 5.500. Namun bisa digunakan sebanyak 10 kali dalam pembuatan produk dengan total harga yaitu Rp550. Yang terakhir yang kelima ada kancing hias sejumlah 2 pieces dengan harga satuan 500 dan total harganya yaitu 1.000. Dan ada biaya lain-lain seperti biaya penyusutan tenaga kerja dan alat-alat yang digunakan dan lain sebagainya itu sebesar Rp8.450. Lalu total harga semuanya untuk modal yaitu sebesar Rp24.000. Lanjutkan dari perincian harga produksi per produk yang telah disampaikan sebelumnya. Jika dimiliki permasalahan, produksi X unit barang dalam perusahaan membutuhkan biaya setiap unit sebesar 2000 X kuadrat dikurangi 12.000 X ditambah 42.000. Dan apabila setiap unit akan dijual sampai habis dengan harga Rp30.000, maka berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh perusahaan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menerapkan terapan dari turunan fungsi. Pertama-tama, kita dapat lakukan pemisalan terlebih dahulu. Yang pertama, total biaya produksi X unit dapat dimisalkan dengan Fx. Kemudian harga jual X unit atau pendapatan yang diperoleh kita misalkan dengan Gx. Kemudian keuntungan penjualan X unit dimisalkan dengan Hx. Fx atau biaya produksi X unit dapat dicari dengan, karena tadi diketahui bahwa harga produksi setiap unit adalah 2000 X kuadrat dikurangi 12.000 X ditambah 42.000, maka Fx-nya akan menjadi X dikali dalam kurung 2000 X kuadrat dikurangi 12.000 X ditambah 42.000, sehingga Fx-nya akan menjadi
2000x pangkat 3 dikurangi 12.000x kuadrat ditambah 42.000x. GX atau pendapatan yang diperoleh. Karena tadi setiap unit dijual dengan harga Rp30.000, maka GX-nya akan menjadi 30.000x. HX atau laba dapat kita cari dengan pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi atau GX dikurangi FX. Sehingga HX-nya menjadi 30.000x dikurangi dalam kurung 2000x pangkat 3 dikurangi 12.000x kuadrat ditambah 42.000x. Sehingga menjadi 30.000x dikurangi 2000x pangkat 3 ditambah 12.000x kuadrat dikurangi 42.000x. Sehingga persamaan HX-nya akan menjadi minus 2000x pangkat 3 ditambah 12.000x kuadrat dikurangi 12.000x. Agar keuntungannya maksimum, maka H aksen X harus sama dengan 0. Karena tadi kita sudah menemukan HX-nya sama dengan min 2000x pangkat 3 ditambah 12.000x kuadrat dikurangi 12.000x. Persamaan ini harus kita turunkan terlebih dahulu. Sehingga H aksen X-nya akan diperoleh min 6.000x kuadrat ditambah 24.000x dikurangi 12.000. Persamaan ini kemudian kita harus sama dengan 0, lalu kita sederhanakan sehingga persamaannya menjadi min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2. Agar x kuadratnya berubah menjadi positif, maka kedua ruas semuanya harus dikali dengan min 1, sehingga persamaannya akan berubah menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan tadi harus kita faktorkan. Namun karena tidak dapat difaktorkan secara langsung, maka kita harus menggunakan rumus ABC, di mana x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Setelah disubstitusikan semua angkanya, maka akan menjadi min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 2, kemudian dibagi dengan 2 kali 1. Setelah dihitung, maka akan berubah menjadi 4 plus minus akar 16 dikurangi 8, kemudian dibagi 2. Yang di dalam akar masih bisa kita hitung, jadi 4 plus minus akar 8, kemudian dibagi 2. Akar 8-nya kita sederhanakan menjadi 2 akar 2, sehingga 4 plus minus 2 akar 2 dibagi 2. Setelah keduanya dibagi dengan 2, maka akan didapatkan 2 plus minus akar 2. Maka akan diperoleh X1-nya sama dengan 2 plus akar 2, di mana akar 2 setara dengan 1,4, sehingga diperoleh 2 ditambah 1,4 sama dengan 3,4. Kemudian kita bulatkan menjadi 3. X2-nya diperoleh 2 min akar 2, sehingga 2 dikurangi 1,4 sama dengan 0,6, di mana kemudian dibulatkan menjadi 1. Karena yang dicari adalah keuntungan maksimum, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Langkah terakhir untuk menghitung berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan, maka X sama dengan 3 harus disubstitusikan ke persamaan HX, di mana persamaan HX-nya yaitu min 2000x pangkat 3 ditambah 12.000x kuadrat dikurangi 12.000x. Kemudian kita ganti semua X-nya dengan 3, sehingga persamaannya menjadi min 2000 dikali 3 pangkat 3 ditambah 12.000 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 12.000 dikali 3, sehingga diperoleh min 54.000 ditambah 108.000 dikurangi 36.000, yaitu 18.000. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar Rp18.000 dengan menjual 3 unit produk. Oh, begitu, Kak. Kak, terima kasih ya, Kak, untuk meluangkan waktunya untuk kami ini. Ya, terima kasih ya Kak. Kami permisi dulu untuk pindah ke stand lainnya. Ya, makasih juga ya udah berkunjung. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.